Wabarakatuh. Saya Sabriana Ramadhani dengan NIM akhir 289 dari kelas 2024F. Di sini saya akan melakukan uji MANOVA untuk melihat pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kepuasan dan kinerja karyawan. Pertama, di sini saya buka Excel. Di sini ada data yang akan kita uji. Kita salin dulu datanya. Lalu kita pindah ke SPSS. Setelah data masuk ke SPSS, kita buka tab variable view-nya. Jangan lupa diganti namanya. Yang pertama, kepuasan. Yang kedua, kita masukkan kata kinerja. Dan yang terakhir, gaya kepemimpinan. Lalu kita cek dulu apakah variabel sudah terbaca dengan benar. Pastikan kepuasan dan kinerja itu berupa scale. Lalu untuk gaya kepemimpinannya kita pilih nominal. Pada variabel gaya kepemimpinan kita klik kolom values-nya. Kita isi dengan kodenya kode 1 demokratis. Add 2 otoriter. Dan yang terakhir laissez faire. Add. Oke, kita klik oke. Jika sudah, kita kembali ke tab data view-nya. Langsung saja kita klik analyze, general linear model, lalu klik multivariate. Masukkan kepuasan dan kinerja ke dependent variables. Dan untuk gaya kepemimpinannya kita masukkan ke fixed vector. Kemudian kita klik tombol post hoc, centang variabel gaya kepemimpinan, lalu pilih uji Bonferroni. Klik continue. Lalu untuk optionnya kita pilih descriptive statistik dan homogeneity test. Klik continue. Klik OK. Dan ini langsung muncul hasilnya, outputnya dari tes MANOVA tersebut. Untuk interpretasinya, yang bagian between subject vector ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan terdiri dari 3 jenis, yaitu tadi demokratis,
otoriter, dan laissez-faire dengan masing-masing terdiri dari 20 responden. Selanjutnya untuk deskriptif statistik. Untuk interpretasinya, hasil deskriptif menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan laissez-faire memiliki rata-rata dan min kepuasan tertinggi, yaitu 98 4.0, diikuti dengan demokratis dengan min 972,5 dan otoriter dengan min 971,1. Sedangkan untuk kinerja karyawan, gaya laissez-faire juga menunjukkan rata-rata tertinggi dengan angka 941,15. Kemudian ada otoriter sebanyak 940,7 dan demokratis sebesar 939,35. Untuk box test of equality of covariance matrix, ini menunjukkan nilai signifikannya 0,27, yaitu kurang dari 0,5. Dikarenakan signifikasinya kurang 0,05, maka H0 ditolak. Artinya terdapat perbedaan matriks covariance antara kelompok gaya kepemimpinan. Lanjut pada multivariate test. Semua statistik multivariate ini menunjukkan nilai signifikan 0,00, ya, yang itu kurang dari 0,05. Dikarenakan nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik pada kombinasi kepuasan dan kinerja karyawan antar kelompok gaya kepemimpinan. Lanjut pada Levens Test of Equality of Error Variance. Dari hasil ini menunjukkan bahwa untuk nilai kepuasannya, nilai signifikansinya 0,00, yaitu kurang dari 0,05. Karena signifikansinya kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Artinya terdapat perbedaan variasi data kepuasan antara kelompok gaya kepemimpinan. Yang selanjutnya ada kinerja dengan nilai signifikansi 0,75, yang artinya lebih dari 0,05, maka H0-nya diterima. Artinya tidak terdapat perbedaan antara variansi data kinerja antar kelompok gaya kepemimpinan. Lanjut pada test of between subject effect. Pada tes ini kita lihat pada kolom gaya kepemimpinan, yaitu menunjukkan untuk variabel kepuasan dengan nilai signifikansi 0,00 kurang dari 0,05, yang artinya H0 ditolak. Terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata kepuasan kerja antar kelompok gaya kepemimpinan.
Untuk kinerjanya dengan nilai signifikan 0,582 yang artinya lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata kinerja antar kelompok gaya kepemimpinan. Lanjut pada post hoc test. Untuk hasil post hoc test untuk variabel kepuasannya, perbedaan antara gaya demokratis dan otoriter dengan nilai signifikansi 1,00 yang artinya lebih dari 0,05, maka H0-nya diterima, artinya tidak terdapat perbedaan kepuasan antar kedua gaya ini. Yang kedua ada perbedaan antara demokratis dan laissez-faire dengan nilai signifikansi 0,001 yang artinya itu kurang dari 0,05. Maka H0-nya ditolak, artinya terdapat perbedaan yang signifikan kepuasan antara kedua gaya ini. Yang selanjutnya ada otoriter, perbandingan otoriter dan demokratis dengan nilai signifikansi 1,00 yang artinya lebih dari 0,05, maka H0-nya diterima, artinya tidak terdapat perbedaan kepuasan antara kedua gaya ini. Yang selanjutnya ada perbandingan otoriter dan laissez-faire dengan nilai signifikansi 0,000 menunjukkan nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, artinya terdapat perbedaan yang signifikan kepuasan antar kedua gaya ini. Lanjut, perbandingan laissez-faire dengan demokratis dengan nilai signifikansi 0,01 yang artinya kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak, terdapat perbedaan signifikan kepuasan antara kedua gaya ini. Lanjut untuk perbandingan laissez-faire dengan otoriter dengan nilai signifikansi 0,000, nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, terdapat perbedaan signifikan kepuasan antara kedua gaya ini. Untuk variabel kinerjanya, perbandingan antara demokratis dan otoriter dengan nilai signifikansi 1,00 lebih dari 0,05, maka H0 ditolak, artinya tidak terdapat perbedaan kinerja antara kedua gaya ini. Lanjut untuk perbandingan gaya demokratis dan laissez-faire dengan nilai signifikansi 0,958, artinya lebih dari 0,05, maka H0 diterima, artinya tidak terdapat perbedaan kinerja antar kedua gaya ini. Lanjut pada perbandingan gaya otoriter dan laissez-faire dengan nilai signifikansi 0,958, maka H0 diterima, artinya tidak terdapat perbedaan antar kedua gaya ini. Lanjut pada perbandingan gaya otoriter dan demokratis dengan nilai signifikansi 1,00
lebih dari 0,05, maka H0 nya diterima, artinya tidak terdapat perbedaan kinerja antara kedua gaya ini. Lanjut pada perbandingan gaya otoriter dan laissez-faire dengan nilai signifikansi 1,00, yaitu lebih dari 0,05, maka H0 diterima, artinya tidak terdapat perbedaan kinerja antar kedua gaya ini. Lanjut pada perbandingan gaya laissez-faire dengan demokratis dengan signifikansi 0,958, artinya lebih dari 0,05, maka H0 diterima, tidak terdapat perbedaan kinerja antara kedua gaya ini. Dan yang terakhir ada perbandingan laissez-faire dengan otoriter dengan nilai signifikansi 1,00, yang artinya lebih dari 0,05, maka H0 diterima, artinya tidak terdapat perbedaan kinerja antar kedua gaya ini. Dapat disimpulkan dari tes ini, berdasarkan hasil analisis tadi dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan, dengan kepuasan pada gaya laissez-faire lebih tinggi dibanding dengan demokratis dan otoriter. Namun gaya kepemimpinan tidak terpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Selain itu, asumsi kesamaan matrik kovarian antar kelompok tidak terpenuhi, sehingga perlu diperhatikan dalam interpretasi hasil MANOVA ini, meskipun ukuran sampel seimbang dengan minimal dapat meminimalkan dampaknya. Sekian video dari saya, jika ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.